Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini, guru akan membahas kisi-kisi latihan soal untuk ulangan harian perbandingan. Ya, langsung saja ke soal yang pertama. Setiap minggu, 4 ekor sapi dapat menghabiskan 16 karung rumput teki. Jika ayah mempunyai 9 ekor sapi, maka banyaknya rumput yang diperlukan ayah adalah titik-titik-titik karung. Jadi di sini diketahui gitu ya. Yang pertama adalah ini ya, ekor sapi berarti 1 sama dengan 4. Sedangkan ini rumputnya berarti ada 1 itu adalah 16. Nah, selanjutnya di sini ayah mempunyai 9 ekor sapi. Berarti ini adalah S2. Itu 9. Nah, maka banyak rumput teki. Rumput teki tadi kan R. Berarti ini yang ditanya. Ditanya adalah R. R berapa? R2. Tanyanya ayah. R2-nya berapa? Ya, tinggal jawab. Jawab itu adalah S1 per R1 sama dengan S2 per R2. Nah, ini perbandingan senilai gitu. S1-nya berapa? Ini kan 4. S1-nya 16. Sama dengan ini adalah S2-nya 9, S2-nya itu yang dicari. Setelah dapat seperti ini gitu ya. Kerjakan di sini. Itu teman-teman bisa dengan cara mengali silang. Jadi 4 kali R2 sama dengan 16-nya kali 9. Jadi ini 16 dikali 9. Nah, R2 ini itu berarti sama dengan 16 kali 9. Ini kan 4 dikali. Jadi 4 ke sana jadi dibagi. Ini bisa kita coret gitu ya. 16 bagi 4 kan 4. Jadi tinggal sisa 4 kali 9. Yang berarti 4 kali 9 berapa? 36. Jadi jawabannya adalah 36 karung. Gitu. Lanjut yang kedua. Ini membeli 12 baju dengan harga Rp336.000. Bila Bella akan membeli 18 baju yang sama dengan baju yang dibelikan nih, maka Bella harus membayar berapa? Nah, ini diketahui. Nah, yang pertama adalah baju. Karena baju, guru di sini tulis B1 karena punya kan. Satunya adalah 12. Yang kedua harganya adalah 1 ya. Satunya adalah 336.000. Nah, bila Bella akan membeli 18 baju, berarti ini kedua punyanya Bella. Bella yang kedua 18. Maka yang ditanya adalah harga. Harganya berapa? Harga punya H2. Nah, sini tinggal dijawab. Jawabnya gimana? Sama kayak tadi. B1 per H1 sama dengan 2 per H2. Gitu. B1 kita tulis B1-nya adalah 12. Satunya adalah 336.000. Sedangkan B2-nya adalah 18 per 2. Ini kita belum tahu gitu. Selanjutnya ini kita bisa coret, dibagi 6 itu 2, ini dibagi 6 adalah 3. Tinggal kalikan silang. Menjadi 2H2 sama dengan 3 dikali 336.000. Jadi hasilnya H2 berapa? 3 kali 336.000 dibagi dengan 2. Oke.
Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 336 dibagi dengan 2. Berapa? Hasilnya adalah 168. Tinggal kalian kalikan. 3 kali 168.000. Hasilnya berapa? 168 dikali 3. Hasilnya adalah 504. Tinggal ditambah nolnya 3. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut. Sebuah pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 20 hari oleh 5 orang. Jika pekerjaan tersebut dikerjakan oleh 10 orang, maka berapa lama pekerjaan tersebut dapat selesai? Ini diketahui H1 itu adalah 20 hari. Sedangkan orangnya ini kita tulis O1 misalkan. Itu adalah 5 orang. Selanjutnya adalah di sini 10 orang, berarti O2. Ini 10 orang. Yang ditanya adalah berapa lama, berarti harinya H2 apa gitu ya. Karena ini perbandingan balik nilai, maka teman-teman bisa langsung menggunakan H1 O1 sama dengan ini dibalik ya, H2 nya yang di bawah kali dengan O2. H1 itu adalah 20, ini 5 sama dengan berapa? Ya sama dengan di sini adalah 10 per 2. Tinggal dikalikan silang sini, berarti 20 dikali H2 sama dengan 5 kali 10 gitu. Nah H2 nya berapa? H2 sama dengan 5 kali 10 dibagi 20. Ini dicoret sama ini dicoret ya. Ya, oke, next. Di sini salah ya, jadi ini ketukar. Ini ketukar di sini, jadi bahwa rumusnya jadi salah. Jadi yang betul adalah H2, ini O2, ini O1. Jadi dibalik. Selanjutnya di sini H1-nya adalah 20, H2 yang dicari, sedangkan O2 adalah 10, ini adalah 5. Jadi menjadi kalau dikali silang menjadi 10 H2 yang sama dengan 20 dikali 5. Jadi H2 ini sama dengan 20 kali 5 dibagi 10. Ini tinggal dicoret, menjadi 2 kali 5 yaitu 10. Jadi jawabannya adalah 10 hari. Oke, kita lanjut. Apabila pekerjaan diselesaikan oleh 64 orang dalam waktu setengah hari, berapakah orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 4 hari? Jadi yang pertama adalah diketahui orang berarti adalah O1 yaitu 64, sedangkan hari 1 sama dengan setengah hari. Terus selanjutnya adalah yang ditanyakan berapa orang dalam waktu 4 hari, berarti ini H2 sama dengan 4 hari. Yang ditanyakan adalah O2 nya, berarti untuk dijawab yaitu O1. Oke, kita samakan dengan yang tadi. Kalau disamakan dengan yang tadi, maka di sini akan dituliskan H1 per H2, O nya dibalik, yang ini O2 per O1.
H1-nya berapa? H1-nya adalah setengah per 4 sama dengan O2 per 64. Jadi di sini kalau dikali silang menjadi 4 O2 sama dengan setengah kali 64. Nah, 64 dibagi setengah berapa? Ini 30. Jadi O2 adalah 32 dibagi 4, yaitu adalah 8. Jadi jawabannya yang A. Kita lanjut soal berikutnya. Pengendara sepeda motor berangkat dari kota A ke pukul 7 dan sampai di kota B pukul 8.20. Maka diketahui waktu itu adalah berapa? Ya, dari jam 7 ke jam 8.20, yaitu 1 jam lebih 20 menit. Berarti berapa? 1 jam 20 menit. Nah, 20 menit itu adalah berapa jam? Ya, 20 per 60 jam. Atau ini 1 per 3 jam. Dapat dari mana Pak 1 per 3? Kan ini disederhanakan jadi sepertiga. Jadi 1 per 3 kalau diubah menjadi pecahan biasa menjadi 3 kali 1, 3 tambah 1, 4 per 3 jam. Kenapa dijadiin jam Pak? Karena kecepatannya dalam bentuk kilometer per jam. Berapa kecepatan pengendara sepeda motor jika jarak kota A ke B 80 km? Nah, ini jaraknya adalah 80 km. Yang ditanya adalah apa? Ya, yang ditanya adalah di sini kecepatan itu kan. Jadi kalau dijawab yaitu pakai segitiga gitu. Ya. Kebalik yang di sini. Ini J, ini K, ini W. Kalau disuruh mencari K berarti J per W. Nanti K sama dengan J per W sama dengan 80 dibagi 4 per 3. Ingat ketika kalian zaman SD bahwa kalau dibagi akan menjadi dikali dengan catatan dibalik gitu. Jadi ini kita bisa coret 4 itu 1, 80 dibagi 4 berapa? 80 dibagi 4, 80 dibagi 4 itu hasilnya adalah 20 dikali 3, yaitu 60 km per jam ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjut soal berikutnya. Soal berikutnya adalah kita belajar tentang waktu berpapasan ya. Kalau waktu berpapasan itu kalian harus tahu dulu. Yang pertama diketahuinya, yaitu di sini tertulis bahwa jaraknya adalah 275 kilo. Ini adalah sebuah syarat. Selanjutnya berangkat dari A menuju kota B, berangkat jam 7:05. Sedangkan kecepatan yang pertama adalah 52 km per jam. Yang kedua kecepatannya adalah 58 km per jam. Oke. Nah, kita disuruh mencari pada jarak berapa kilometer dari kota B mereka akan berpapasan. Jadi kita ditanya dulu, yang ditanya adalah jarak berapa, tapi kita harus tahu dulu waktu papasannya, setelah itu jaraknya ya. Nah, setelah ini baru dijawab. Jawabnya gimana Pak? Ya, gampang. Yang namanya waktu papasan itu kan jarak dibagi dengan K1 plus K2. Jaraknya adalah 275 km dibagi dengan
K1 plus K2 yaitu 52 ditambah 58 gitu. Jadi hasilnya adalah 275 dibagi dengan 52 ditambah 58 yaitu 110, menghasilkan 2,5 jam. Nah, kalau yang dicari jarak itu kan adalah kecepatan yang kedua dikali waktu. Nah, kecepatan yang kedua ini adalah 58 dikali 2,5. 58 adalah yang kedua, kecepatan yang kedua. Karena kita mau cari tahu papasan dari kota B. Karena dari kota B berarti yang kedua. Kalau yang dicari dari kota A berarti yang ini. Jadi K2 58 kali 2,5 yaitu 145 km. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, next. Di sini Rois berangkat dari Magelang menuju Bandung yang jaraknya 330 km dengan kecepatan rata-rata 55 km per jam pada pukul 7.30. Nah, di saat yang bersamaan Farel berangkat dari Bandung menuju Magelang melalui jalan yang sama, kecepatannya adalah 65 km per jam. Nah, yang ditanya adalah pukul berapa mereka akan berpapasan. Jadi diketahui kecepatan yang pertama adalah 55 km per jam. Sedangkan kecepatan yang kedua adalah 65 km per jam. Dan jaraknya adalah 330 km. Gampang nih. Jadi ditanya adalah waktu papasan. Jawab. Nah, waktu papasan tadi apa? Waktu papasan itu adalah jarak dibagi K2 plus K1. Jadi adalah di sini 330 per 65 tambah 55 yaitu 330 dibagi 120 yang hasilnya 2,75 jam gitu ya. Nah, di sini kan udah jelas 2 jam itu lebih 0,75 jam. Kita cari tahu ini dulu, ini berapa menit. Nah, 0,75 jam itu kan sama dengan 75 per 100. Karena jam ke menit itu 60, jadi kan ini kali 60. Ini kita bisa coret gitu ya. 10 bagi 2 ini 5, ini 6 bagi 2 ini 3 gitu ya. 575 dibagi, jadi hasilnya adalah 15 kali 3 ini 45. Jadi jawabannya adalah 2 jam 45 menit. Karena berangkat jam 7.30 maka ditambah 02.45 yang berarti hasilnya adalah jam 9:75. Nah, karena 1 jam 60 menit berarti ini menjadi jam 10:15. Jadi jawabannya yang C itu. Oke, kita lanjutkan. Soal berikutnya, Arya berangkat dari Jakarta menuju Bandung dengan sepeda motor dengan kecepatan rata-ratanya adalah 40 km per jam. Nah, melalui jalan yang sama, Jackson berangkat dari Jakarta menuju Bandung pada pukul 7.30 menggunakan mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Nah, pada pukul berapa Jackson mampu menyusul Arya? Kalau ada kayak gini, kita tinggal tulis diketahui itu adalah rata-rata K1 itu adalah 40 km per jam gitu ya. Yang kedua adalah 60 km per jam. Nah,
Kalau waktunya adalah 30 menit gitu, ini kan selisih waktu 30 menit, jadi jam 7.30 ke 7 itu kan 30 menit. Nah, maka kalau dijadiin jam adalah 30 per 60, yaitu setengah jam kan gitu. Nah, yang ditanya adalah waktu menyusul. Kalau waktu menyusul dijawab, kalian itu harus tahu selisih jaraknya. Selisih jarak itu diperoleh dari K1 dikali selisih waktu. K1 nya berapa? K1 itu 40, yang ini dikali selisih waktu itu setengah, berarti selisih jaraknya adalah 20. Maka waktu menyusulnya adalah SC dibagi K2 min K1 gitu. Jadi selisih jaraknya adalah 20 dibagi 60 min 40, yaitu 20 dibagi 20, yaitu 1 jam. Jadi akan menyusul ketika jam 7.30 ditambah 01.00. Jadi berapa? 08.30. Jadi jawabannya yang C. Lanjut nomor 9. Nomor 9 ini Lina dan Leni tinggal di Surabaya. Mereka akan pergi ke Semarang, berangkat pukul 6.40 sampai jam 7 ya. Kecepatan rata-rata 60 km per jam. Di sini diketahui. Ini adalah K1 yaitu 60 km per jam, sedangkan K2-nya adalah 70 km per jam. Nah, di sini selisih waktunya kan jelas dari sini ke sini adalah 20 menit, atau kalau jadiin jam yaitu 20 per 60 jam, yang artinya adalah sepertiga jam. Terus ditanya, nah yang ditanya apa? Yang ditanya adalah waktu menyusul. Kita mencari waktu menyusul, berarti kalian itu harus tahu dulu selisih jaraknya, yaitu kecepatan pertama dikali dengan selisih waktu. Berarti kecepatan pertama 60 dikali sepertiga, 60 dibagi 3 ya 20 km. Waktu menyusulnya sama dengan itu selisih jarak per K2 min K1 kan gitu. Jadi di sini adalah selisih jaraknya 20 dibagi 70 min 60, yang berarti 20 dibagi 10 ya 2 jam gitu. Karena di sini tertulis 2 jam, maka jarak menyusul itu terjadi ketika kecepatan yang Linda K2 dikali waktu menyusul. Nah, jarak menyusulnya berapa? Nanti K2 nya adalah 70 dikali 2 140. Jadi jawabannya 140 km. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjut soal yang terakhir. Air sungai sebanyak 36.000 liter mengalir dalam waktu 6 menit. Debit air sungai tersebut adalah, nah ini diketahui, yaitu volume sama dengan 36.000 liter, sedangkan waktu itu 6 menit. Nah, yang ditanya itu adalah debit. Nah, kalau yang ditanya debit, itu yang dijawab adalah ya debit itu apa? Debit itu kan volume dibagi waktu, yang berarti 36.000 dibagi dengan 6 menit. Ya 36 bagi 6 itu 6. Jadi 6.000 liter per menit. Jadi jawabannya adalah yang A. Gitu. Oke,
Jadi itulah kisi-kisi dan latihan soal untuk ulangan harian yang kedua. Oke.